Salam, halo halo, apa kabar semuanya teman-temanku? Oke, kita akan masuk ke video episode kedua dari Memikirkan, yaitu tentang loading yang lebih baik. Jadi, hari kemarin itu gua rilis sebuah survei di di Instagram penguji.id yang bertanya soal shimmer. Jadi kelanjutan dari video sebelumnya tentang offline, itu ada komentar dari Mas Muhammad Marzuki soal penjelasan lebih detail terkait dengan shimmer. Ternyata ada banyak teman-teman yang belum tahu apa itu shimmer. 85% dari follower penguji.id itu nggak tahu soal shimmer. Tapi mohon maaf nih, ternyata ada kesamaan persepsi nih di antara teman-teman untuk shimmer effect ini. Ada yang bilangnya itu skeleton loading gitu. Ternyata shimmer ini memiliki banyak apa ya, saudara lah ya yang mirip-mirip. Ya mungkin mereka tahu terkait skeleton tapi shimmernya nggak tahu, padahal dia-dia juga gitu kan. Oke, kita akan bahas apa itu shimmer sih gitu kan. Jadi, shimmer adalah sebuah animasi ilusi tentang loading di halaman. Jadi biar kebayang kerangkanya tuh kayak gimana si shimmer, makanya ada nama lainnya yaitu skeleton screen, shimmer effect ataupun ghost element, content placeholder. Sebenarnya mirip, mungkin ada bedanya, tapi gua rasa sih mirip sih. Shimmer itu kalau setahu gua ceritanya adalah library yang di open source dari Facebook. Mereka melakukan riset segala macam terkait dengan persepsi loading dan diciptakanlah Shimmer. Ini terus mereka open source di waktu React dulu kalau nggak salah namanya Shimmer. Kalau di apa ya? Di React apa ya? Di Flutter dibilangnya Shimmer juga. Mungkin di React dibilangnya skeleton, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, contohnya kayak gimana nih? Ini kalau di GoFood ada tampilannya, mungkin teman-teman secara kalau pakai sehari-hari udah akrab lah dengan loading kayak tadi gitu tuh. Loading ada kayak semacam animasinya dari kiri ke kanan, itu kan gerakannya. Nah, animasinya kiri ke kanan nih. Nah, ini tuh buat orang yang biasanya pakai huruf Latin ataupun mulainya angka hurufnya mulainya dari kiri ke kanan, animasinya dari kiri ke kanan juga. Nah, kalau orang yang biasanya pakai Arabic atau aplikasinya support dengan bahasa Arab itu dari kanan ke kiri, makanya si shimmernya juga harus berubah tuh animasinya dari kanan ke kiri biar persepsinya sama. Kayak gini nih. Loadingnya ada blok kotak gitu di medium ya. Oke, kenapa sih perlu shimmer effect untuk aplikasi kita? Karena kalau pakai spinner kayak gini itu pasti persepsinya nyebelin, karena orang tuh harus nungguin kayak buffering gitu. Mungkin buat teman-teman zaman dulu yang kalau nonton YouTube tuh harus nunggu buffernya kelar dulu baru bisa ditonton. Zaman dulu nonton di Sony Ericsson yang Java J2ME gitulah, kalau yang masih pakai pasti tahu lah betapa sebelnya kalau udah muncul logo ini. Bisa berapa, 1 menit nungguin loadingnya ini kelar. Bahkan nggak tahu ini berapa persen kelarnya. Terus saja muter. Kan sebel ya. Nah, shimmer itu biasanya dipakai untuk meload data yang ukurannya besar sehingga prosesnya makan waktu lebih lama lah ya. Atau bahkan internetnya si pengguna yang nggak cepet alias lemot, makanya perlu waktu yang lebih lama buat ngeload. Jadi hal-hal yang terkait dengan persepsi waktu kalau pakai ini akan jelek, kalau pakai shimmer lebih baik gitu kan. Ah, ini red flag banget nih kalau ada blank screen. Kayak kayak ada error, makanya user tuh mikirnya, wah ini kenapa nih kok nggak ada apa-apa di halaman itu, apa salah masuk halaman? Jadi dia akan keluar dari aplikasi kita atau kembali ke halaman sebelumnya. Ini kita akan lihat nanti contohnya. Oh ini bahas dulu kenapanya, karena tadi persepsinya lebih lebih cepat. Kenapa? Berdasarkan penelitian yang gue baca sih ya soal shimmer ini dari Facebook ataupun dari UI UX research gitu, kalau ternyata shimmer effect ini menarik perhatian user karena dia akan ada persepsi yang kurang lebih kayak gini. Bentar lagi gambarnya muncul, ada elemen yang bakalan bentuknya kayak gimana gitu kan, daripada mikirin kapan nih loadingnya bakalan kelar gitu.
kebayang bentuknya gimana. Oke, yang tadi juga sudah dibahas soal spinner itu nggak bagus. Oke, kayaknya udah sempet ditunjukin belum ya contoh yang loading screen? Ini nih, tadi ke skip kayaknya. Nah, jadi macam-macam loading itu kurang lebih ada tiga nih, kayak shimmer effect, terus juga spinner, ataupun blank screen, nunggu page-nya ke load 100% baru muncul halamannya. Nah, ini enggak banget. Ini ini adalah sebuah kesalahan dari user experience, karena user tuh pasti ke halaman back ke halaman sebelumnya karena ngerasa ini tuh nyasar, dia tuh mendapatkan halaman error gitu. Kalau loading ya masih masih kelihatan kalau aplikasi itu lagi membutuhkan waktu lebih lama. Kalau pakai shimmer itu lebih baik lagi terkait dengan reason-reason yang udah kita bahas sebelumnya tadi. Oke, contoh udah, terus juga latar belakangnya kita udah bahas, terus kenapanya juga sudah. Lalu paling pas Shimmer itu untuk meload data-data besar. Jadi semacam kayak placeholder buat foto ataupun blok video juga boleh. Walaupun ini masuk ke anti pattern nanti ya kita bahas. Terus juga konten yang perlu waktu lama untuk di load ya sekitar 3 detik ataupun lebih. Tapi jangan infinite juga kali ya. Oke, paling pas kalau internetnya lagi drop gitu dari user tuh internetnya nggak secepat yang diharapkan gitu kan. Banyak elemen yang perlu dimunculkan jadi perlu loading yang lebih lama macam kayak di aplikasi e-commerce gitu kan. Produk-produk di halaman result search result itu banyak tuh ya. Dinamis juga jadi perlu waktu lebih lama untuk nge-load semua gambar dibandingkan dengan yang halaman yang lain gitu. Tapi shimmer ini memiliki anti pattern. Apa itu anti pattern? Ketika ini tuh disalahgunakan lah ya, kurang lebih. Jadi banyak ataupun nggak banyak sih ya, salah besar kalau tim itu jadi pakai shimmer effect atas dasar ya udah biar lemot nggak apa-apa lah pakai shimmer aja, tapi nggak improve di performance. Jadi kalau masalahnya loadingnya lama itu harus tanya kenapa, caranya gimana sih biar user nggak loading lama. Bukan jawabannya itu bukan dipakein shimmer, tapi gimana caranya biar loadingnya cepat gitu. Bisa contohnya pakai dynamic image size, misal untuk halaman desktop, web desktop, browser gitu, pasti memiliki ukuran yang berbeda dengan mobile app gitu, biar loadingnya lebih cepat dan nggak mubazir juga kalau load data gambar yang besar. Nah, itu adalah dynamic. Jadi beda, bisa dibedain nih sama backend URL-nya untuk mobile dan URL image untuk desktop. Atau juga ngakalinnya pakai image cache. Contohnya di Instagram tuh, kalau kalian cobain buka Instagram di posisi internetnya mati, dia tuh nggak muncul shimmer tapi muncul gambar sebelumnya yang berhasil kita load. Itu pakai cache. Oke, terus juga anti patternnya bentuk shimmer itu sering asal-asalan, nggak sama dengan bentuk gambar di belakangnya gitu kan. Nggak mirip deh sama konten yang akan muncul. Nanti kita akan coba lihat, tadi udah lihat ya contohnya. Nanti dilihat langsung di device deh ya. Terus nggak semua halaman itu mesti ada shimmer, artinya jangan disalahgunakan. Di setiap halaman aplikasi kita tuh harus ada shimmer, enggak juga kalau halamannya itu cepat di loadnya kayak di bawah 5 detik, atau ada beberapa konten yang di hardcode yang dia datanya langsung muncul aja, atau pakai cache tadi juga gitu. Nah, untuk untuk gambar, untuk gambar, untuk video itu konten buffering itu paling cocok pakai spinner bukan ke shimmer. Walaupun tadi ada juga apa sempat ditulisin di atas bloknya aja sih, maksudnya blok akan muncul video di sini bukan pas lagi loading videonya. Dan selain shimmer itu juga sebenarnya ada alternatif lain yang bisa bikin improvement ataupun user experience-nya menjadi lebih baik. Misal pakai lazy loading. Jadi lazy loading itu gambarnya nggak di load sebelum mendekati viewport gitu. Kan kalau kita scroll Instagram terus di bawah hal jendela yang lagi kita lihat itu sebenarnya masih banyak
gambar-gambar di timelinenya kita. Nah, dia tuh nggak ke-load sebelum mendekati viewpointnya kita gitu. Jadi scrollnya itu pas di scroll muncul di layar kita tuh udah selesai di loading. Ataupun juga kayak tadi ada lazy loading gambarnya yang low res dulu, terus makin lama jadi high res di Instagram itu. Jadi pertama tuh pecah-pecah, terus juga makin lama makin bagus gambarnya. Atau juga biar simple bisa aja pakai color placeholder. Jadi tergantung bisnis mau pilih yang mana atau desainernya mau pilih yang mana. Terus untuk elemen-elemen yang ada progresnya kayak upload gambar itu udah pakai progress bar, jangan pakai si ini apa namanya shimmer tadi. Ya ada beberapa memang cocok kayak video cocoknya pakai spinner ataupun kalau progress bar untuk kayak macam upload ataupun yang progress-progress yang udah ketahuan ujungnya itu di mana. Oke, berikutnya cara ngetes si shimmer effect ini atau skeleton gimana caranya? Yaitu dengan networknya kita mainin alias di throttle. Diturunin speednya. Kalau website gampang banget. Di Chrome udah ada namanya Chrome DevTools Network yang bisa kita mainin kecepatan load halamannya. Nah ini nanti kita praktekin di Tokopedia. Terus juga di mobile bisa pakai yang GSM itu internetnya di set kecepatannya misal HSDPA, terus juga 4G, 3G gitu. Kurang lebih dibikin lemot. Nggak, kalau di modus pesawat itu nggak ada internet, jadi beda-beda cerita sih. Ini tuh internetnya ada, tapi drop ataupun lemot gitu. Atau mau pakai proxy juga boleh, bisa. Ini kita kan contoh kan nanti pakai Charles Proxy. Oke, kita akan mulai di prakteknya untuk pengujiannya di aplikasi Tokopedia dan aplikasi lain deh. Minum dulu. Hmm. Oke, di Tokopedia, nah ini adalah halaman web yang mobile. Kita reload dulu. Nah, perhatikan nanti di sini akan muncul shimmer effect. Nah, di desktop juga ada shimmer effect-nya nih itu. Kelihatan nggak? Bloknya itu dia sama dengan konten yang akan muncul gitu. Bentuknya itu ada. Tuh, di sini kalau kita scroll 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 nanti tiba-tiba si blok ini terisi dengan konten. Oke, kita coba inspect elemen. Nah, untuk lihat halamannya dia akan disesuaikan nih yang tadinya bentuknya desktop, ukuran gambarnya besar. Kalau kita reload dengan ini mobile-nya enable, dia akan berubah jadi mobile friendly website. Nah, gambar-gambarnya, oh ini ada shimmer efeknya juga. Gambar-gambarnya tentu ukurannya berbeda. Oke, gimana caranya buat ngakalin testing shimmer effect? Nah, di sini nih kadang ketiban ada more tabs. Nah, di sini ada network. Jebret, pilih network, terus di sini ada pilihan drop down-nya mau kalau lagi offline, kalau internetnya slow, kalau lagi apa ya, ada kita bisa coba sebenarnya nggak nggak di throttling juga internet di sini lemot. Jadi tadi muncul shimmernya. Cuman kalau pakai wifi-nya terlalu cepat di tempat kalian bisa diakalin pakai ini slow 3G. Jadi kita cobain terus reload aja halamannya. Nanti di sini nah kelihatan speednya tuh lebih lama nih 3 detik, 4 detik, 5 detik tuh sampai muncul si shimmer efeknya. Oke, nah sekarang di HP. Oke, ini lagi udah buka nih. Oke. Ini waduh, udah setengah 12 guys. Oke, ini adalah aplikasi yang mau aku cobain. Misal kita akan buka aplikasi Gojek. Untuk pakai shimmer yang biar kelihatan, kita harus connect ke Charles. Nah, ini Charlesnya udah ada nih. Jebret. Nah, bisa kita kelihatan. Caranya di sini nih ada di sini start throttling. Nah, internetnya akan jadi auto lemot. Kita coba setting dulu throttling. Nah, throttling setting. Nah di sini bisa diakalin hanya untuk API tertentu di hostnya aplikasi inilah kurang lebih
Bisa dipilih tuh mau pakai kecepatan internetnya berapa, ada 32 Mbps, fiber optik, terus juga ada 100 Mbps, 3G, 4G. Nah, biasanya kalau 4G bisa dipilih, terus kelabilannya nih unstable bisa dipilih, misalkan kalau gue biasanya 75% sampai 95 deh gitu. Jadi nggak mulus 100% smooth gitu. Kita cobain segini. Oke, pas dibuka aplikasinya, coba gue buka dulu, jebret. Tuh, di sini jadi kelihatan lebih detail lagi. Ah, ini umpetin, takutnya nggak boleh diintip. Tuh, jadi lebih lama karena dibikin lemot. Coba kita buka GoFood. Tuh, di sini ada shimmernya jadi kelihatan lebih jelas. Ada blok-blok yang akan muncul di sini, terus juga ini kotak-kotaknya. Atau di kayaknya di promo ada juga deh. Nah, promo ada, nah di setiap aplikasi yang nunggu loading akan muncul kayak gini tuh, ada promo 56 Astrid alamatnya. Oke, GoFood deh. Nah, tuh di GoFood di sini juga muncul blok shimmernya, kedip-kedip. Nah, ada dan juga ada image placeholder yang muncul. Sayangnya GoFood tidak tersedia di Dubai. Cian deh lu, nggak bisa nge-GoFood. Oke, gitu di stop throttlingnya untuk kembali ke kecepatan normal. Coba kita buka. Harusnya lebih cepet dong. Nah, lebih cepet kan? Karena di throttling, jadi lebih lemot gitu. Pakai Charles biasanya bisa. Ulang lagi ya, tinggal di sini klik ke start throttling buat atau di sini si gambar kura-kuranya, terus throttling settingnya untuk ditentukan kecepatan internet berapa yang mau kita simulasikan. Oke, kalau manualnya bisa dicek ke internetnya GSM kah, WiFi kah, bisa dimainin. Kalau web bisa pakai browser Chrome. Oke, gitu aja teman-teman. Kita sudah bahas mengenai shimmer effect. Kalau ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silahkan komen di video ini. Nanti kita diskusi di sana. Oke, recap. Jadi kita udah bahas apa itu shimmer, contohnya, latar belakang kenapa perlu pakai shimmer, kenapa dan paling pas shimmer itu use case-nya untuk hal seperti apa, terus juga anti pattern yang biasa jadi sebuah isu tergantung dengan keputusan bisnis ataupun tim kamu sendiri. Terus cara ngetesnya, ngakalinnya biar shimmer efeknya muncul lebih lama, ya tadi dengan trik-trik yang udah kita bahas. Oke, itu aja. Jangan lupa follow Instagram @penguji.id karena di situ ada berbagai informasi menarik dan up to date terkait dengan software testing dari gua. Segitu aja informasinya sekarang ini terkait dengan Shimmer. Oh iya, mau kasih tahu juga dalam waktu dekat ini mau rilis merch yang terkait dengan software testing kayak kaos testing terus terang, terus juga kaos yang macam kayak distro gitulah, kaos distro yang tulisannya soal software testing. Bahannya adem, cakep, itu juga nggak terlalu mahal, bisa dicek nanti di Instagram @penguji.id. Ya, habis ini gue mau coba buat online store di Tokopedia, jadi biar bisa beli di sana. Ya, itu aja. Semoga teman-teman suka desainnya dan bisa beli. Ya, hitung-hitung membantu gua berjualan dan bikin channel ini jadi lebih baik karena keuntungannya mau gue pakai buat upgrade channel ngetes bareng Fahrul. Kalau kalian suka video ini dan mau support, silahkan beli merch gua. Karena apa yang gue lakukan di sini gratis buat kalian, bisa diakses buat teman-teman yang mau koleksi dan berpartisipasi untuk channel ini. Ditunggu aja merch-nya nanti di Instagram @penguji.id. Begitu kiranya video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa komen dan bagikan bila bila dirasa penting untuk teman-teman kamu tahu juga. Oke, segitu aja dari gua. Undur diri dulu. Salam, sampai jumpa di kesempatan lain.